Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Surat Al-Qasas ayat 50. Jemaah yang mulia, di bawah judul ataupun materi Rabbaniyah sebagai karakteristik Islam yang pertama yang kita diskusikan, pada kesempatan siang ini kita akan mendiskusikan topik terkait manusia ditinjau dari tujuan hidup ataupun kehidupan yang ditekuninya. Di sini kita bisa melihat ada 3 kelompok manusia yang disebutkan. Pertama adalah orang yang tenggelam dalam kelezatan nafsu, berputar-putar di sekitar pemenuhan ambisi pribadi. Puncak tujuan dan keseluruhan perhatian dan poros pemikirannya berputar di sekitar pengkultusan individu. Ia mengelilinginya sebagaimana seorang paganis mengelilingi berhala. Jadi kalau boleh dibilang bahwa kelompok pertama ini adalah kelompok penyembah syahwat, kesenangan. Jadi manusia sejak lahir potensinya sama. Manusia lahir dibekali dengan kesadaran bertuhan, tapi dalam faktanya, dalam perjalanan kehidupan, manusia itu akhirnya ada yang memang ambisi hidupnya adalah kesenangan. Kesenangan ini macam-macam, baik itu punya duit atau terpenuhinya segala yang dia mau dalam bentuk kesenangan nafsunya, jabatan, kekayaan, perempuan bagi laki-laki, perhiasan, sawah ladang, kalau bahasa Quran di surat Ali Imran itu disebutkan, ya. Jadi kelompok pertama ini adalah orang yang sudah kehilangan kendali sebenarnya, sehingga kehidupan mereka itu mengalir begitu saja mengikut tuntutan nafsunya, dan untuk mendapatkan itu mereka rela meninggalkan agama atau berpakaian agama. Tiba-tiba bisa kita temukan mereka menjadi orang yang sangat fanatik terhadap agama, yang ternyata di sebalik itu dia menyimpan keinginan. Ya, keinginan apa? Keinginan yang dia lihat bahwa itu hanya bisa diperoleh kalau dia dekat dengan agama. Keinginan nafsunya. Tren sekarang ini seperti itu. Ya. Makanya sebenarnya jujur saja saya juga tidak tergolong orang yang cukup sabar di sini. Ya. Artinya kadang-kadang saya menemukan orang yang menyerang misalnya, yang dia memang tidak butuh jawaban. Dia menuduh, dia mengklaim, tapi dia tidak butuh jawaban kita. Ketika kita jawab, dia tidak peduli, dia bisa saja melemparkan serangan yang baru. Begitu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ketika beririsan dengan kita di wilayah beragama, dia cuma butuh kedekatan dengan kita dan dukungan-dukungan kita. Yang kalau itu didapat atau tidak didapat, tenggat waktu dari kebutuhannya sudah selesai, biasanya ini akan mereda. Mohon maaf saya mohon ampun kepada Allah, saya tidak mengklaim siapapun. Maka jangan heran kalau tiba-tiba untuk sebuah kepentingan politik misalnya, orang kita temukan keliling, rajin masuk masjid, keluar masjid, yang bisa ceramah, ngadakan ceramah, subuh keliling, maghrib keliling, isya keliling, nyumbang sana, nyumbang sini. Itu biasanya berhenti kalau tenggat waktunya selesai. Yang saya maksud tenggat waktunya, kebutuhan dia terpenuhi atau tidak terpenuhi.
Ya, misalnya untuk sebuah kontestasi politik pemilu, mau jadi anggota dewan, sepanjang masa kampanye dekatlah dia. Jadi dia berdekatan dengan kita, tapi kemudian begitu selesai, terpilih atau tidak terpilih, maka dia akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena kebutuhannya dengan kita sudah selesai. Itu yang saya maksud. Ini masuk kelompok pertama ini. Ya, makanya ada kaidah yang juga merupakan hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita bahwa Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak melihat penampilan. Khusyuk itu nggak bisa seakan-akan. Coba bayangkan, misalnya dulu pernah di zaman Umar bin Khattab, seorang sedang sholat, dibentak oleh Umar lagi sholat karena nampak kali pura-pura khusyuk. Padahal, ya ini wallahu a'lam bishawab, ya saya mengambil bahasa yang mudah dipahami saja. Umar melihat ini orang pura-pura, maka Umar mengatakan, hei saudara, khusyuk itu hatimu, bukan penampilanmu. Dan sekarang ini misalnya ketika kita mengukur kedalaman ilmu seseorang, seringkali kita tidak berdaya, karena kita sering disuguhkan orang-orang yang, mohon maaf, kalau itu di wilayah Islam misalnya, keberagamaan, makin makin berlapis jubahnya, makin ulama lah dia. Kira-kira begitu. Jadi keseganan kita bukan karena kedalaman ilmunya, tapi penampilannya. Tidak satu dua saya menemukan, ya bahkan ya itu tadi yang kita temukan di lapangan, ketika ditanya persoalan agama baru kelihatan rendahnya pengetahuannya. Karena sekarang ini kita terjebak dalam fitnah mengulamakan orang yang pintar bicara. Jadi kalau sudah bisa bicara agama, udah ustadz itu minimal. Apalagi kalau sudah kondang, wah ini pasti ustadz karismatik. Ukurannya begitu. Padahal keulamaan seseorang itu ditandai dengan kedalaman ilmunya, dan berkahnya ilmu seorang ulama ditandai dengan istiqomahnya dia untuk menampilkan akhlak-akhlak dan tidak menjual dirinya kecuali hanya kepada Allah. Begitu. Nah orang yang begini, ya nggak peduli dia. Kalian mau dekat sama aku, kalian tidak mau dekat sama aku, tidak ada masalah. Aku mau dekat sama Allah, mau ikut, ayo. Kira-kira begitu logika umumnya. Ya. Dalam rangka mencapai tujuannya itu, dia tidak peduli apapun cara yang harus dipakai. Karena orang yang begini hukumnya kan yang dianut bukan hukum Allah, maka jangan bicara halal haram sama dia. Cobalah bayangkan, ada artis berzina, perzinahannya direkamnya, bocor ke masyarakat. Itu lebih menghebohkan ketimbang ada ulama buat acara maulidan, kerumunannya rame. Kira-kira begitu. Padahal kerusakan yang dimunculkan oleh artis ini itu getok tularnya juga tinggi loh. Karena saya bilang ini kerusakan moral. Kerusakan moral ini sekarang didemonstrasikan terus-menerus. Di saat kita mengatakan itu tidak bermoral, orang tuding kita radikal. Wah, itu nggak benar kita bilang. Itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Terus mereka akan menyerang balik dengan mengatakan jangan sok fanatik. Itu yang pernah saya sampaikan, ilustrasinya seperti Nasruddin, seorang tokoh legendaris sufi yang banyak memberikan pelajaran-pelajaran hikmah melalui humor-humor. Salah satunya pernah diceritakan, dia keluar rumah mau jual unta. Untanya dibawa, dia bawa keluar, ketemu orang langsung bilang apa? Nasruddin, mau kau jual kambing itu? Nasruddin bilang, apa pula kambing? Unta ini. Salah lihat kau. Alah Nasruddin, udah tua aku, masa aku nggak bisa membedakan mana kambing mana unta? Gilanya kau, kata kira-kira begitu. Nasruddin jalan, jumpa orang bilang apa? Waduh, tepat kali Nasruddin, pas, ini pasti kambing mau kau jual kan? Nasruddin bilang, matamu buka, aku bawa unta bukan bawa kambing. Ya jangan gitulah Nasruddin, bisa diketawain orang kau nanti. Satu negeri ini tahu yang namanya unta mana, yang namanya kambing mana. Yang kau bawa ini kambing,
jangan kau yang salah, awak disalahkan, kata yang kedua. Nasruddin melongos jalan. Jumpa lagi orang ketiga. Orang ketiga bilang apa? Mau ke pasar kan? Mau jual kambing kan Nasruddin? Maka kemudian Nasruddin heran, kenapa 3 orang yang dia temukan mengatakan ini kambing? Dia tengok unta itu, dia perhatikan lama-lama, apa memang iya aku salah bawa? Atau mungkin memang ini selama ini kambing? Terakhir jumpa orang keempat. Nasruddin, pas sekali aku sedang cari kambing, kau juallah sama aku kambing itu, aku kasihlah harga yang layak sama. Nasruddin bilang, ya sudahlah terserah kau, mau kau belilah kambing ini, aku udah pening dibuat kambing satu ini. Apa yang terjadi? Perubahan mindset. Kenapa terjadi perubahan mindset? Itu tadi, karena orang secara istiqomah, sistematis, terus menerus mencitrakan negatif terhadap kebenaran. Ini bahaya ini. Dan sekarang ini zamannya ini. Contoh misalnya, kalau di zaman saya dulu anak-anak, kalau anak muda tidak merokok bencong. Padahal setahu saya bencong pada merokok semua. Tapi perusakan mindset itu muncul, bahwa kalau nggak merokok bencong kau. Itu tadi yang dirusak, itu cara berpikir kita, sehingga sampai wah, misalnya HRS itu tokoh radikal, itu memang layak lah, memang kayaknya cocok lah dia di penjara, atau kalau bisa pun diusir sajalah daripada buat ribut negara. Muncul, bukan tidak mungkin, sudah muncul umat Islam awam dengan pandangan kesimpulan begitu. Udahlah, terserahlah, dibabat habis saja itu orang-orang itu, daripada kita ribut, pening juga kepala, bentar-bentar cerita Islam radikal begini begitu. Itu yang muncul. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih istiqomah? Tadi saya senyum membaca satu perbincangan di sebuah WhatsApp, teguran yang menurut saya cukup benar. Ia mengatakan bahwa seharusnya kita tidak melakukan cara orang-orang yang keji itu untuk melawan kekejian mereka. Benar yang dia buat. Tapi yang terjadi sekarang, kita sudah tergiring ke level emosional. Kita jadi emosi. Memang laknat itu, ini rezim laknat, ini zalim, tak perlu dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Tidak sekali dua saya menemukan itu. Padahal sebenarnya kalau ada kezaliman, apa harusnya yang kita buat? Kalau ada ketidakbenaran, apa seharusnya yang kita lakukan? Caci maki, hujatan, tidak bisa. Ya. Jadi kalau orang yang sudah berada di jalan yang salah, saya kemarin Facebook saya diblokir, dinonaktifkan kalau bahasa manajemen Facebook Indonesia. 2 hari saya buat Facebook yang baru, kena blokir lagi. Kemudian yang menarik adalah begitu saya buat, hanya sekitar butuh waktu 3 hari, Facebooknya sudah full. Cuma banyak sampah ikut masuk jadi kawan. Biasalah kalau Facebook baru, masuklah ke inbox Messenger. Ada satu yang menarik, tidak satu, ada beberapa. Ya itu saya bilang sama istri saya, coba nama bagus, pakaiannya bagus, pakai jilbab. Kemudian minta pertemanan, saya sudah cek di wallnya bagus. Tiba-tiba masuk ke inbox, nawar diri. Ada yang menawar video call seks, ada yang ngirim gambar perempuan telanjang. Ada yang satu, saya masih ingat itu, satu saya lawaninya begitu, maksudnya lawani bagus. Saya ingatkan dia kepada Allah. Dia ternyata itu tadi, ini kelompok pertama yang dia sudah nggak punya lagi sinyal atau frekuensi ataupun getaran takut sama Allah, sudah tidak ada. Saya tanya, apa enggak takut mati? Dia jawab, mati tanam. Apa kau enggak takut masuk neraka? Apa Anda sudah pernah masuk neraka? Dia jawab balik begitu. Saya bilang, wah ini enggak bisa. Ini yang saya hadapi sudah syaitonir rajim ini. Kalau sudah syaitonir rajim, maka saya hapus pertemanannya, saya blokir dia. Kenapa? Karena itu tadi, otaknya sudah dirusak, bahwa kita ingatkan kepada agama, dia masih, kalau ibarat karatnya terlalu tebal, itu dulu harus dibersihkan. Ya. Di masyarakat banyak yang begini. Perempuan nyambi kerja sambil jadi pelacur, nyambi, mohon maaf, tidak sedikit dan bukan tidak 1-2 yang kuliah sambil nyambi jadi pelacur juga. Kenapa? Karena otaknya sudah tidak melihat mana benar mana salah. Nggak ada logika benar salah.
Kalau makan cuma enak atau enggak, itu saja. Nanti kalau kita bilang, itu salah, dia jawab sama kita pakai bahasa agama, munafik. Apa dia bilang? Jangan sok munafik lah, atau jangan munafik lah, jangan sok alim lah, jangan sok soleh lah. Begitulah mereka, ya. Dan ini merambah nyaris sempurna di semua lini kehidupan manusia. Baik, kita lanjutkan ini. Mereka tidak peduli lagi terhadap nilai, akidah, dan siapapun yang merintangi dan menghalangi jalan memenuhi pemenuhan syahwatnya. Saya pernah mengingatkan bahwa hati-hati orang-orang yang di jalan setan, jalan tauhid. Di dalam Quran itu disebut mujahid itu ada dua, fi sabilillah, fi sabilit tauhid. Fi sabilillah dan fi sabilit tauhid itu sama-sama militannya. Mereka mengeluarkan harta dan jiwa mereka siap mati untuk membela kepentingan mereka itu. Maka kalau kita cuma cengeng, teriak-teriak saja, maki-maki, berharap Tuhan turunkan burung ababil, saya kira kita ini bakal habis. Saya kemarin sedikit terperangah ketika saya diingatkan oleh seorang tokoh bahwa logika mayoritas dan minoritas itu nggak bisa dipakai, Ustaz. Ustaz tahu nggak, di Asia umat Islam itu minoritas, katanya. Asia, di benua Asia, umat Islam paling besar itu jumlahnya 600 juta orang. Tahu siapa yang lebih besar? Kata dia, yang lebih besar itu adalah orang Hindu sama Buddha di Asia. Logika mayoritas minoritas itu kalau kita pakai untuk negeri kita, mungkin kita bisa jumawa, tapi di luar sana orang akan habis-habisan atau sudah akan antipati atau berawas dengan tindakan kita. Jadi mulai hari ini bicaralah dengan logika kompetensi, skill, kemampuan, sinergitas, konsolidasi. Karena kalau saja kita hebat, ini orang kaya, sini orang kaya, ini orang kaya, ini orang kaya, ini orang kaya. Misalnya, ini orang kaya punya duit semua, rajin infak, keluar duit bantu anak yatim, sana keluar duit bantu anak yatim, sana keluar duit bantu anak yatim, sana keluar duit bantu anak yatim, sini keluar duit bantu anak yatim. Coba bayangkan berapa duit yang mereka keluarkan setiap bulan bantu anak yatim. Kenapa tidak mereka bangun sinergi saja? Terus mereka sepakat, persoalan mendasar apa kemiskinan yang harus kita entaskan sekarang? Pendidikan mereka, makan mereka. Kalau pendidikan mereka, apa yang harus kita buat agar mereka tetap sekolah? Duitku sekian, duitku sekian, duitku sekian. Itu yang hilang dari kita. Ya. Jika kebetulan memiliki kemampuan, dia tidak ragu lagi untuk melakukannya secara terang-terangan. Nah, ini biasa. Makanya jangan heran kalau sekarang orang dengan bantuan kekuasaan, power, ya nggak peduli. Mau bilang apa Bapak? Sama kayak kita teriak-teriak televisi. Saya memperhatikan di YouTube misalnya. YouTube itu subscriber paling banyak dengan puluhan atau berapa juta. Itu kontennya rata-rata konten-konten, kalau bahasa kita, sampah semua. Dan mereka tidak peduli. Bapak mau teriak bilang televisi sekarang tidak bermoral, kontennya tidak benar, merusak moral. Yang punya TV siapa? Kalau Bapak tidak mau, jangan tonton. Dulu ada satu televisi yang kita boikot, sampai sekarang pun saya tergolong sangat jarang, sangat jarang melihat televisi berita itu. Tapi masih eksis nih. Persoalannya apa? Aku punya, Anda punya enggak? Kira-kira begitu. Sama seperti kita rajin sholat, terus kita kerja di sebuah perusahaan, perusahaan punya peraturan, tidak boleh sholat di perusahaan saya. Kalau mau sholat, silahkan berhenti. Terus diusir, kita teriak, ada hak beribadah, ada hak ini. Dia bilang, yang punya duit saya, yang punya pabrik saya. Kira-kira begitu. Jadi kekurang ajaran ketika berbanding lurus dengan kekuasaan dan kekayaan, kejahatannya akan semakin luar biasa. Ya. Karena barangkali dia memiliki kedudukan dan memegang tampuk kekuasaan. Terkadang hal itu dilakukannya secara sembunyi-sembunyi, terselubung, karena takut terhadap sanksi dan perundang-undangan. Untuk memenuhi kehendak syahwat dan nafsunya, serta ambisi dan kepentingan pribadinya, baginya tidak penting apa itu akan mengorbankan harga diri atau menghancurkan wibawa, atau mengorbankan keluarga atau anak, atau menjual teman seiring, atau mengkhianati negara, atau melanggar akidah. Gak peduli. Kenapa? Karena itu sudah jadi tujuan sama dia. Maka jangan heran, saya pernah baca tulisan
Muammar MK, mungkin yang pernah baca Jakarta Undercover. Di situ luar biasa kejahatan seksual di Indonesia, sudah dahsyat. Di Republik ini sekarang sudah ada arisan, suami istri ikut, nanti nama istri masukkan gelas atau apa, dikaco, diambil, siapa yang ketemu dengan istri si anu, silahkan kamarnya sana, silahkan kalian melakukan adegan seksual di sana. Yang rugi kalau yang terambil nama istrinya sendiri, karena dia nggak bisa berimprovisasi. Itu satu contoh kejahatan, kebiadaban, kekurang ajaran yang nggak pernah terjangkau kita itu. Dan mereka sudah terbiasa. Seks on the car, seks di mobil, mobilnya disewa, dipermak sedemikian rupa, jalan sepanjang kota, sepanjang itulah mereka melakukan adegan seksual. Atau perempuan dibiarkan telanjang, kemudian diletakkan makanan di atas badannya, maaf cakap sampai kemaluannya, dan kemudian laki-laki berkeliling di sekelilingnya dan mengambil makanan itu sambil tertawa-tawa. Atau jika mau beradegan seksual, setelah makanan habis mereka boleh lakukan terhadap perempuan yang satu itu. Biadab. Dan ini bukan cerita 1-2 hari yang lalu ini. Ini sudah dibukukan oleh orang yang ikut di situ. Jadi artinya dia bukan sekedar pengamat, tapi dia pelaku di situ. Dalam rangka ini memang ya setidaknya dapat juga kita pengetahuan untuk melakukan penelitian, masuk dia ke situ. Ya. Untuk memenuhi kehendak syahwat dan nafsunya. Dia tidak penting tadi, tidak lagi merasa dibatasi oleh hati nurani. Sebab di hatinya sudah mati, ditimbun oleh debu-debu kemaksiatan. Pelacur nggak ada masalah, mau anak SD, mau anak TK sekalipun, asal punya duit, mau pakai badan dia silahkan. Itu ada di Indonesia. Ada. Saya kemarin pergi berapa waktu yang lalu ke Tamiang. Itu ada germo masih SMP. Yang dijualnya kawan-kawan pelajar. Kemana dijual? Ke satu lokalisasi night club yang di situ banyak orang-orang dewasa. Mereka keluar bicara mau pergi belajar bersama atau apa kepada ayahnya, kepada omaknya, tapi kemudian mereka melacurkan diri, yang germunya itu anak SMP. Bayangin itu. Nauzubillah min zalik. Jemaah yang mulia, saya pikir panjang ya terkait cerita yang satu ini, nanti akan kita lanjutkan di waktu yang lain, karena ada 3 model tujuan manusia. Ya maaf, tujuan kehidupan manusia. Yang pertama ini orang yang sudah buta mata, buta hati, buta telinga, sama dia sudah kayak binatang saja. Mana enak dia makan. Saya pikir ini mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada